Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrus Jal Halimin P dari kelas PJKRA dengan NIM 200301500035. Materi kali ini ialah konsep dasar perkembangan moral. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Perspektif model teori. 1. Model teori internalisasi, yaitu teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu model teori konstruktivis. Perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan moral dengan penerapan operant conditioning adalah pemberian unsur pengukur menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan, dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku respon terhadap stimulus. Perkembangan moral kognitif. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Apa yang dipandang baik dan fair. 2. Apa alasan untuk berbuat baik. Yang ketiga, apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Perkembangan moral Piaget. Piaget tahun 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi 2 kategori besar perkembangan moral, yaitu tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa, dan 2 yaitu otonomi moralitas dari aturan rasional. Perkembangan moral Holberg. Holberg mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget, mengikuti 6 urutan pertahapan yang diorganisasi sebagai berikut, yaitu 1. Tahap prakonvensional, yang kedua tahap konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Yang satu adalah kesadaran untuk bermain sportif. Yang kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Yang ketiga, implikasi dalam praktik. Kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis, dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral, tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Kesimpulan. Penilaian moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercayai,
mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengenalan diri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.